Lik, Lili tahu ini apa? Ya tahulah sapi itu gula Jawa ya, gula kelapa. Lili kayak percaya diri banget sih ngomongnya. Lik, ini tuh nggak ada unsur kelapa-kelapanya sama sekali ya. Ini nggak ada unsur badik-badiknya, nggak ada unsur niranya sama sekali. Ini tuh dibuatnya dari bahan yang berbeda, cuman dimirip-mirip supaya kalau orang mau beli gula kelapa bisa salah membeli gula seperti ini. Jadi itu dari apa sapi? Ya mari kita bahas videonya hari ini ya. Cus! Bersama dengan si Santos Sapi hari ini kita akan mengupas tuntas soal gula kelapa penuh kepalsuan ya. Dan gula penuh kepalsuan itu dibikinnya dari molase. Molase itu apa sapi? Molase itu adalah limbah tebu ya. Limbah tebu itu dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari proses kita membuat gula pasir. Itu bentuknya cair ya Lik ya. Kalau warnanya dari coklat mandan muda hingga coklat tua cenderung menjadi kayak warna-warna hitam. Terus Lilike pasti bertanya, terus itu gimana caranya dibikin jadi gula merah ya, gula kelapa penuh kepalsuan? Gampang Lik carane ya. Cuma diperlukan 4 bahan. Pertama gula pasir, kedua molase, ketiga glukosa, terus yang terakhir adalah metabisulfit. Metabisulfit adalah pengawetnya. Fungsi dari masing-masing bahan Lik sebagai berikut ya. Gula pasir itu fungsinya sebagai pengeras sama sekaligus sebagai pemanisnya. Karena si molase itu sebenarnya ada rasa manis-manisnya tapi tipis banget ya. Terus ya molase sebagai bahan utamanya. Kemudian glukosa di sini kita perlukan sebagai bahan perkatnya, kayak sebagai lemnya seperti itu. Dan kalau metabisulfit seperti yang saya bilang tadi, yaitu sebagai bahan untuk pengawetnya. Tentu Lilike penasaran, kok itu ada yang warnanya kuning bagus, kuning cantik, terus ada yang hitam kayak si sapi gitu ya, hitam pekat. Ya itu tergantung dari bahan baku utama Lik. Molase itu kalau pas kita dapatnya, pas belinya molasenya itu warnanya mandan coklat-coklat kemudaan ya hasilnya cantik. Terus kalau kita dapatnya molasenya yang warnanya sudah coklat tua mendekati hitam ya gulanya jadi hitam. Tapi itu juga masih bisa kita otak-atik tergantung dari kemauan pasar sekarang. Misalnya kayak lagi bulan-bulan puasa kan orang banyak jualan minuman-minuman yang menggunakan gula merah. Nah itu biasanya yang banyak dijual adalah gula merah yang berwarna hitam. Bagaimana cara membuat gula merah penuh kepalsuan ini, gula kelapa penuh kepalsuan ini menjadi warnanya hitam pekat? Ya tinggal ditambahkan molasenya ya, yang berwarna hitam itu nanti akan lebih pekat. Terus kalau yang warna kuning ya molasenya tinggal dikurangi, dibanyakin si ininya, dibanyakin si glukosanya. Jadi dia akan warnanya kuning ya, seperti itu. Kalau untuk gula pasirnya nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi, ukurannya tetap segitu saja. Dan jangan salah Lik, zaman sekarang, zaman dimana-mana penuh kepalsuan, tidak hanya gula Jawa, gula kelapa yang dipalsukan, tapi madu juga dipalsukan. Gimana caranya? Ya dengan molase itu tadi, madu asli dicampur dengan si molase, itu kan jadinya madunya banyak. Terus beli molasenya di mana sapi? Kadang-kadang ada orang yang penasaran ya. Banyak Lik di online. Kalau di tempat kami sih ada di suatu tempat itu belinya harus jerigen-jerigenan ya. Mungkin satu jerigennya itu 18-20 liter kayak gitu ya. Apakah harganya mahal per liternya? Kalau berdasarkan di online sih yang saya baca itu per liternya sekitar 6.000, 7.000, 8.000 lah, pokoknya segitu. Itulah kenapa makanya gula merah yang berbahan dasar dari molase itu bisa murah harganya ya, karena bahan dasarnya molasenya juga murah, cuma 6.000 sampai 7.000 per liternya. Bayangkan kalau yang menggunakan nira pasti nggak akan dapat segitu dong per liter niranya, nggih. Sebenarnya molase itu untuk apa sapi? Kebanyakan itu untuk pupuk, untuk pakan ternak, tapi juga ada yang dikonsumsi. Salah satunya adalah untuk bahan pembuatan micin ya Lik ya. Karena itulah kalau kita itu punya tanaman banyak, kadang-kadang diberi pupuk micin bisa subur. Sapi, efek sampingnya apa itu kalau kita menggunakan gula berbahan dasar molase? Ya lama-kelamaan kita bisa kena kanker Lik. Terus kita bisa juga kena ginjal. Ringan-ringannya kita diare-diare, mules-mules perutnya, terus fesesnya itu berair. Gimana ciri-ciri gula yang berbahan dasar molase? Yang jelas dia nggak beraroma kelapa ya Lik ya. Terus ini tuh cenderung lebih berat dibandingkan kalau gula kelapa asli. Gula berbahan dasar molase ini juga keras dibandingkan gula yang menggunakan bahan dasar nira ya. Ini bisa dibelah tapi ya keras.
Sapi, saya sering tuh beli gula merah, gula kelapa, tapi kok dalamannya ada campuran gula pasir ya, Lik? Lik, bisa jadi itu adalah gula berbahan dasar molase, ya. Terus bisa juga itu adalah gula merah, gula kelapa, ya. Kami menyebutnya di sini sebagai gula gemblung, gula gila, karena dia sudah dimasak tapi nggak bisa membeku, jadinya dicampur dengan gula pasir. Kalau yang gula nira yang gemblung dalam tanda kutip tadi itu dicampur gula pasir itu sih masih oke lah ya, masih ada kelapa-kelapanya. Tapi kalau gula yang molase ini sama sekali nggak ada niranya sama sekali. Kalau gula-gula berbahan molase kayak gini, Lik, di tempat kami banyak yang bikin, adalah beberapa tempat yang bikin, tapi kami memang tidak mengkonsumsi gula ini. Jadi gula-gula seperti ini biasanya dibawa ke kota-kota besar. Kalau kami yang di kampung justru benar-benar mengkonsumsi gula merah, gula kelapa asli ya, karena kan di sini juga banyak pengrajin gula kelapa. Harganya berapa, Sapi? Harganya naik turun, Lik. Jadi kalau nanti Lilike pengen beli gula kelapa asli karena Lilike takut dengan efek samping menggunakan ini terlalu lama, menggunakan gula molase terlalu lama, ya silahkan WA saja ke Kaki Baiti. Kaki Baiti itu banyak punya teman-teman yang jualan gula kelapa ya, Lik ya. Soal harga nanti Lilike ngobrol langsung dengan Kaki Baiti, tapi lewat WA saja, Lik, jangan ditelepon karena dia juga banyak kerjaan ya. Dan sekarang ini, Lik, memang susah mencari yang betul-betul asli gula merah. Semisalnya gula merahnya tuh asli, tetap saja dia kali supaya menambah keuntungan ya. Gimana carane? Carane orang-orang itu menambahkan itu ubi jalar ataupun talas ke dalam larutan gula nira ya, betul-betul gula merah asli, cuman yaitu ditambahkan ubi jalar supaya apa? Supaya berat timbangannya tuh. Jadi ya memang harus dipilah-pilah, dicek yang betul ini gula merahnya dari molase atau asli, ini dari gula gemblung dicampur dengan apa itu tadi, gula pasir apa enggak, ini ditambahkan bahan supaya berat atau enggak, walaupun itu misalnya gula merah asli. Banyak yang harus diteliti ya.